Gunung Lawu menjadi salah satu saksi bisu bagaimana sebuah perlawanan digencarkan oleh seorang pemimpin muda bergelar Panglima Besar. Kawasan lembah dengan hutan belantaranya itu konon masih menyimpan misteri, sebab pada masa kolonialisme beberapa titik di lokasi tersebut merupakan tempat persembunyian tentara Indonesia. Untuk itu banyak yang kemudian mengaitkan kisah mencengangkan mengenai sebuah padepokan berisi para prajurit yang terjebak dalam tabir dunia nyata dan dunia gaib. Tentu desas-desus mengenai keberadaan lokasi misterius itu erat dikaitkan dengan kekuatan klinik yang dimiliki oleh lelaki kelahiran Purbalingga 24 Januari 1916 yang tumbuh menjadi sosok pemimpin dengan karisma serta kemampuan mengorganisir para prajuritnya. Dialah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ada banyak teladan kisah maupun bukti peninggalan dari Jenderal Sudirman. Lelaki yang lahir dari pasangan Karsit Kartawiraji dan Siem ini rupanya banyak menghabiskan waktunya dengan menimba ilmu agama serta ilmu lainnya. Sejak kecil ia lebih banyak tinggal bersama pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo yang merupakan seorang camat. Dan selama dalam pengasuhan pamannya, ia sempat menempuh pendidikan di taman siswa. Selanjutnya Sudirman pun tumbuh besar dengan cerita-cerita kepahlawanan yang disampaikan padanya. Juga diajarkan etika dan tata krama priayi serta kesederhanaan sebagai rakyat biasa. Selain itu, kebanyakan guru Sudirman merupakan nasionalis Indonesia yang kemudian turut mempengaruhi pandangannya terhadap penjajah Belanda. Lantas bagaimanakah rangkaian perjalanan Sudirman hingga sosoknya menjadi Panglima Besar dan panutan kepemimpinan bangsa? Untuk itu kita akan menelusuri sejarahnya dalam jelajah waktu dan cerita. Panglima Besar Jenderal Sudirman akan terus dikenang sepanjang masa berkat kepiawaiannya memimpin perjuangan gerilya. Kini bangsa Indonesia mampu merasakan kemerdekaan. Kisahnya saat melakukan perang gerilya pada tahun 1948 santer beredar dan menjadi sejarah di tanah air. Bahkan dikisahkan kalau Jenderal Sudirman pernah berhasil mengecoh Belanda yang berusaha menangkapnya. Dan disebut-sebut memiliki jimat ampuh untuk melindungi dirinya dari serangan penjajah kala itu. Pada tanggal 12 November 1945, Sudirman yang kala itu berumur 29 tahun terpilih sebagai pemimpin TKR. Ia kemudian dipromosikan sebagai seorang jenderal. Selanjutnya, ketika pasukan sekutu datang ke Indonesia dengan alasan untuk melucuti tentara Jepang, ternyata tentara Belanda ikut dibonceng dalam peristiwa itu. Hingga membuat TKR akhirnya terlibat pertempuran dengan tentara sekutu. Demikianlah pada Desember 1945, pasukannya dipimpin oleh Sudirman terlibat pertempuran melawan tentara Inggris di Ambarawa. Kisah heroik tercatat sebagai strategi Panglima Besar ini, yakni pada suatu ketika Sudirman pernah meminta pada salah seorang prajuritnya untuk menyamar menjadi dirinya demi bisa mengecoh serangan Belanda yang tengah mengincar mereka. Strategi tersebut dijalankan dengan penuh perencanaan. Tandu dan bala tentara disiapkan menyerupai rombongan Sudirman yang asli. Setelah berpencar dan berhasil mengalihkan Belanda, para tentara Sudirman palsu langsung bergegas kembali ke lokasi yang sama dengan Jenderal Sudirman. Belanda yang mengira telah menumpas markas persembunyian Sudirman dengan serangan bom itu pun harus menerima kenyataan jika mereka telah dikecoh. Selanjutnya, selama 3 tahun berusaha melawan tentara kolonial Belanda, Sudirman berhasil mengalahkan mereka melalui perjanjian Linggarjati dan Renville yang turut disusun oleh Sudirman. Setelah melalui berbagai macam perjuangan, pada tahun 1948, Sudirman divonis mengidap penyakit tuberkulosis yang menyebabkan paru-paru kanannya harus dikempeskan pada November 1948. Tidak lama berselang, Panglima Besar Sudirman pun pensiun dan wafat kurang dari 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Tepatnya pada 29 Januari 1950 di usianya yang masih 34 tahun. Ia kini terbaring dalam keabadian di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Monumen untuk pengingat perjuangan Jenderal Sudirman ketika bergerilya mempertahankan kemerdekaan Indonesia ada di banyak tempat. Hal itu karena sang jenderal dan pasukannya selalu berpindah markas ketika bergerilya. Berbagai daerah seperti Yogyakarta, Ponorogo,
Kediri, Trenggalek, dan Tulungagung menjadi bagian dari rute panjang perjuangan gerilya Jenderal Sudirman. Seperti di satu tempat bersejarah dalam perjuangan Sudirman berikut ini, yakni markas terlama sang jenderal yang terletak di Desa Pakis Baru, Pacitan. Sebuah kediaman yang posisinya berada di ketinggian sekitar 1.400 meter di atas permukaan laut. Markas Jenderal Sudirman di Pacitan memang cukup terpencil dan hingga saat ini kondisinya masih dirawat dengan baik, sehingga banyak pengunjung yang datang untuk menapak tilas perjuangan Panglima Besar ini. Museum selanjutnya adalah monumen yang terletak di Dukuh Rembang, Desa Bantar Barang, Kecamatan Rembang, yang merupakan rumah kelahiran sang Panglima Besar dan sekarang dijadikan museum. Ada 2 buah meriam dan sebuah panser ditempatkan di depannya sebagai penanda memasuki lingkungan monumen tempat lahir Jenderal Sudirman. Monumen ini berdiri di atas tanah seluas 3,5 hektar dan dibangun pada tahun 1976 dan diresmikan pada tahun 1977 oleh Wapangap Jenderal Surono. Bukan hanya di Indonesia, ternyata di Jepang sosok Panglima Besar Jenderal Sudirman ternyata amat dihormati oleh masyarakat negeri Sakura. Bahkan di depan Kementerian Pertahanan Tokyo dibangun patung sang Jenderal Besar. Patung Jenderal Sudirman itu terbuat dari perunggu dengan tinggi sekitar 4 meter, tepat di halaman Kementerian Pertahanan Jepang. Patung Jenderal Sudirman merupakan satu-satunya patung pahlawan asing yang ada dan dipajang di Jepang. Itulah rangkaian kisah perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman serta deretan monumen yang mengingatkan pada kita semua akan jasa besarnya bagi kemerdekaan bangsa. Di manakah letak peninggalan tongkat Nabi Musa yang dapat membelah Laut Merah? Jawabannya sesaat lagi. Pemirsa asal muasal, Nabi Musa alaihi salam merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup di Mesir pada zaman kekejaman Raja Fir'aun. Salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Musa ialah kemampuannya membelah lautan. Sehingga dengan mukjizat ini, beliau dan para pengikutnya dapat menghindar dari kejaran pasukan Fir'aun. Dengan kesabaran serta keteguhan hati Nabi Musa dalam menghadapi Raja Zalim Fir'aun menjadikan beliau termasuk ke dalam Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Lantas bagaimana kisah lengkap mengenai Nabi Musa alaihi salam? Untuk itu asal muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik kisah Nabi Musa alaihi salam beserta dengan mukjizatnya dalam jelajah waktu dan cerita. Pada zaman dahulu, negeri Mesir dipimpin oleh seorang raja zalim bernama Fir'aun. Ia merupakan raja yang sewenang-wenang menindas penduduknya. Fir'aun juga dikenal sebagai raja sombong yang suka memperbudak dan memecah belah penduduknya serta mempekerjakan mereka dengan kerja paksa. Namun, suatu hari Fir'aun bermimpi ada api yang datang dari Baitul Maqdis yang membakar negeri Mesir, kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Merasa ada yang janggal dari mimpinya, akhirnya Fir'aun mengumpulkan para peramal dan ahli sihir untuk menanyakan arti mimpi tersebut. Kemudian setelah itu, Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi. Tetapi penduduk Mesir semakin fanatik dengan penguasa mereka yaitu Fir'aun. Dengan sewenang-wenang Fir'aun berhasil menekan penduduk agar mengingkari ajaran yang dibawa Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana Allah berfirman dalam salah satu surah Yunus ayat 83. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya Musa dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Semakin hari, Fir'aun juga semakin menentang dan memusuhi kebenaran. Pada puncaknya, Fir'aun dengan segala kesombongannya mengaku kalau dirinya adalah Tuhan. Maka dari itu, Nabi Musa alaihi salam senantiasa berdoa kepada Allah, seperti yang tercantum dalam surah Yunus ayat 88. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau.
Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Setelah lautan terbelah, tiba-tiba lautan telah kembali seperti semula dan menenggelamkan Fir'aun beserta pengikutnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah As-Syu'ara ayat 65-67 yang artinya, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Pemirsa asal muasal, di balik kisah Nabi Musa alaihissalam, belakangan ini ditemukan kotak emas peninggalan Fir'aun yang melengkapi penemuan terpenting di dunia. Sebelumnya ditemukan kereta milik Fir'aun di dasar Laut Merah yang mungkin menjadi petunjuk para arkeolog untuk menggali keberadaan tongkat Nabi Musa. Para arkeolog mengungkap sisa-sisa kota kuno yang dijuluki kota emas yang hilang di gurun Mesir, tepatnya di luar Luxor. Temuan ini disebut sebagai kota kuno terbesar yang pernah ditemukan di Mesir dan diperkirakan berasal dari era kejayaan Fir'aun sekitar 3.000 tahun lalu. Jauh sebelum kota emas Fir'aun ditemukan, seorang arkeolog bernama Ron Wyatt pada tahun 1988 mengaku telah menemukan bangkai kereta kuno yang berada di dasar Laut Merah. Ia mengatakan, bangkai kereta Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah digunakan saat mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Wyatt dan peneliti lainnya juga menemukan sejumlah tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Penemuan tulang tersebut memperkuat dugaan bahwa tulang belulang tentara Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Temuan ini didukung dengan hasil tes yang dilakukan di Stockholm University terhadap beberapa sisa kerangka. Para peneliti mengatakan, struktur dan kandungan tulang yang ditemukan tersebut berusia sekitar 3.500 tahun. Uniknya, kisah pengejaran Nabi Musa juga diperkirakan terjadi di kurun waktu yang sama, yakni sekitar 3.500 tahun lalu. Tak hanya tulang belulang, ada benda lainnya yang ditemukan, yaitu poros salah satu kereta kuda milik tentara Fir'aun yang telah berubah menjadi batu. Dari beberapa bangkai gerbong yang ditemukan hanyalah roda dari 4 batang emas. Jika kerajaan dan keretanya ditemukan, lalu di mana tongkat Nabi Musa yang dapat membelah Laut Merah untuk menghindari kejaran pasukan Fir'aun? Tongkat ini selalu menemani Nabi Musa terutama saat kondisi genting. Banyak yang meyakini tongkat Nabi Musa itu ada dan terkubur di suatu tempat, namun keberadaannya tidak pernah diketahui. Diduga tongkat Nabi Musa ada di dalam kotak bernama The Ark of the Covenant. Namun hingga saat ini kotak itu juga tidak pernah ditemukan. Ada lagi kisah unik lainnya, salah satunya yaitu ikan yang bisa hidup kembali. Ketika itu Nabi Musa bersama muridnya Yusha bin Nun mencari Nabi Khidir. Mereka membawa bekal ikan dalam perjalanannya. Ikan tersebut dimasukkan ke dalam wadah sebagai bekal makanan dalam perjalanan. Saat beristirahat di suatu tempat, keduanya tertidur. Tidak disangka, ikan itu hidup kembali dan mencari jalan menuju laut. Dari kisah singkat tersebut bermakna bahwa hidupnya kembali ikan yang mati menunjukkan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Termasuk salah satunya bisa menghidupkan kembali hewan yang telah mati. Itulah sekilas informasi mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam beserta peninggalannya yang ditemukan belakangan ini. Semoga bermanfaat ya pemirsa asal muasal. Tahukah Anda, ada kuliner mie khas Riau yang berasal dari percampuran berbagai budaya? Seperti apa informasinya? Jawabannya hanya di asal muasal. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia bisa jadi tidak mengenal ciri yang menonjol dari Kepulauan Riau. Mungkin kebanyakan menganggap hanya sekedar provinsi tempat Pulau Batam dan Bintan berada.
sentra industri, wisata, dan gerbang paling dekat dengan negeri tetangga kita, Singapura. Kulinernya pun sering dikaitkan dengan ragam kuliner perkotaan yang menyajikan banyak masakan Nusantara modern serta masakan luar. Padahal Kepulauan Riau adalah titik persemaian ragam budaya yang membentuk Indonesia. Sesuai namanya yang berarti riuh dan ramai, di sini sejak dulu semarak kosmopolitan niaga menyatu padu dengan keseharian masyarakat pantai. Cukup banyak tempat yang mempunyai sejarah pusat interaksi antar bangsa maupun pertukaran budaya di provinsi yang 96% wilayahnya berupa laut ini. Sebagai contoh terkait perkembangan bahasa Indonesia, misalnya bahasa persatuan kita ini berasal dari dialek Melayu di Pulau Penyengat, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Hal serupa juga terkait aksara, ajaran keagamaan, busana, musik, gaya pergaulan, serta tak lupa kulinernya, yaitu mie tarempa. Mie ini mungkin masih tak seterkenal sajian mie lainnya, seperti mie tek-tek, namun memiliki rasa yang tak kalah nikmat. Lantas, seperti apa kelezatan mie tarempa ini? Untuk itu asal muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik kenikmatan mie tarempa dalam jelajah waktu dan cerita. Pemirsa asal muasal, mie tarempa merupakan mie khas asal Kepulauan Riau. Tepatnya berasal dari daerah Tarempa, Kabupaten Anambas. Kuliner mie tarempa memang menjadi salah satu ikon kuliner di kota Tarempa yang wajib dicoba ketika Anda bertandang ke Anambas. Nama Tarempa sendiri diambil dari nama kota Tarempa yang merupakan ibu kota Kabupaten Anambas, Provinsi Riau. Kuliner ini sangat unik karena diolah dengan menggunakan bahan dasar yang berbeda dari masakan-masakan mie khas Indonesia lainnya. Sebagai salah satu pelabuhan yang paling ramai sejak zaman Kesatuan Melayu yang bercorak Buddha, wilayah di Kabupaten Anambas ini juga punya banyak jejak menampung interaksi antar bangsa. Kuliner kondang mie tarempa sedikit banyak bisa memperlihatkan hal tersebut. Dengan melihat mie ini tersaji di piring saja, bisa langsung terlihat pengaruh kuliner Tiongkok, India, Timur Tengah, serta ciri masyarakat nelayan Melayu di dalamnya. Wilayah Anambas terkenal akan hasil lautnya, terutama ikan tongkol. Ikan inilah yang selalu hadir dalam kuliner-kuliner khas Anambas termasuk kuliner mie tarempa. Sekilas, mie tarempa tampak seperti olahan mie khas Aceh. Namun rasanya ternyata jauh berbeda. Bumbu mie tarempa tidak terlampau pedas, rasa asam manis lebih kental ketimbang pedasnya. Meski berlemak, rasanya terbilang ringan. Mie tarempa menggunakan mie yang teksturnya seperti mie telur dengan warna kuning dan bentuknya pipih. Mirip seperti pasta fettuccine dari Italia. Kuliner yang berasal dari Anambas ini memiliki ciri khasnya tersendiri dengan ditambah suiran ikan tongkol berbumbu sebagai toppingnya. Suiran tongkol dengan kecap inilah yang memberikan nuansa gurih dan berbeda dibandingkan mie-mie lainnya yang biasanya kebanyakan menggunakan irisan daging atau udang. Selain ikan tongkol, terdapat campuran kecambah alias tauge dan telur. Kuliner mie tarempa yang asli adalah yang dimasak kering dengan topping ikan tongkol. Namun sejalan dengan perkembangan waktu, kini mie tarempa hadir dalam 3 bentuk olahan, yaitu mie tarempa kering, mie tarempa basah, dan mie tarempa kuah. Toppingnya pun lebih beragam dengan aneka pilihan seafood atau daging sapi. Biasanya, seporsi mie tarempa bisa Anda nikmati dengan harga yang cukup terjangkau, yakni Rp15.000 sampai Rp25.000. Menariknya, tak hanya di Anambas, mie tarempa juga menjadi makanan favorit di Batam dan Tanjung Pinang. Terbukti dengan banyaknya kedai-kedai dengan ciri khas makanan mie tarempa. Masih dari Provinsi Riau, tepatnya di Batam, terdapat kuliner dengan olahan mie lainnya bernama mie lendir. Varian olahan mie tersebut memang menjadi salah satu makanan khas Batam yang digemari banyak orang. Cita rasa mie lendir Batam sangat khas dan berbeda dibandingkan sajian mie lainnya. Berdasarkan penuturan sastrawan dan budayawan Melayu Riau, Ridaka Liamsi, mie lendir pertama kali dibuat oleh seorang pedagang Jawa bernama Sailun. Mie istimewa tersebut dijual dengan cara berkeliling kota pada tahun 1960-an hingga populer dengan nama mie Pak Sailun. Setelah Pak Sailun wafat, bisnis kulinernya diteruskan oleh pedagang Jawa lain yang bernama Lekman. Kala itu, Lekman menjual mie lendir di kedainya sejak pagi hingga malam hari. Kini, popularitas mie lendir Batam sudah tak perlu diragukan lagi, sehingga kerap menjadi buruan wisatawan. Banyak sekali kedai dan restoran yang menjadikan mie lendir dengan ciri khasnya masing-masing.
Misalnya, dengan mengandalkan topping yang berbeda. Meski begitu, resep dasar mie lendir Batam tetap terdiri dari mie, tauge, potongan telur rebus, dan siraman kuah kental. Nah, kuah yang kental dan pekat inilah yang merupakan ciri khas dari mie lendir dan terasa berbeda dengan sajian mie lainnya. Tekstur yang kental tersebut akhirnya menginspirasi nama mie lendir. Bahan utama mie lendir sendiri terdiri dari mie kuning basah berukuran besar. Jenis mie ini lebih bertekstur lembut dan sering dijadikan bahan masakan lain seperti mie Aceh maupun soto mie Bogor. Selain mie kuning, ada pula bahan pelengkap lainnya berupa tauge, irisan telur rebus, irisan daun seledri, dan potongan cabai rawit hijau. Bisa juga menggunakan bahan tambahan berupa udang atau irisan ayam. Semua bahan tersebut disiram dengan kuah kental berwarna coklat. Untuk memperkaya aroma mie lendir, jangan lupa menambahkan taburan bawang goreng sebagai topping. Mie lendir yang merupakan hidangan khas Batam sangat mudah dijumpai karena dijajakan sebagai menu sarapan pagi. Masyarakat Batam dan Pulau Bintan serta para wisatawan gemar menikmati mie lendir bersama secangkir kopi. Seporsi mie lendir memang sedap disantap selagi hangat sebelum mulai beraktivitas. Porsinya juga tergolong besar sehingga cukup mengenyangkan. Pemirsa asal muasal, sajian mie lendir Batam yang lezat pasti menggugah selera Anda dan keluarga. Cara membuatnya ternyata praktis dan bahan-bahannya mudah didapat. Jadi, Anda bisa mencoba membuat mie lendir sendiri di rumah. Bahan-bahan untuk membuat kuah mie lendir terdiri dari bumbu yang dihaluskan, yaitu kacang tanah goreng, bawang putih, cabai merah, jahe halus, gula jawa, air, minyak goreng, penyedap rasa, dan sedikit larutan tepung maizena. Selanjutnya, semua bumbu halus ditumis dengan sedikit minyak goreng sampai matang dan harum sebelum ditambahkan air. Bumbu yang sudah matang dan dicampur air harus diberi sedikit larutan tepung maizena supaya teksturnya mengental. Bila menyukai mie lendir pedas, Anda bisa menambahkan jumlah cabai merah sesuai selera. Atau bisa juga menambahkan sejumlah cabai rawit sebagai topping. Nah, itulah serangkaian informasi mengenai kuliner mie khas Kepulauan Riau yaitu mie tarempa dan mie lendir. Jadi, bagaimana? Tertarik mencoba salah satunya pemirsa?